Henshin. Halo teman-teman semua, balik lagi saya Agen Reza di episode bahas-bahas. Jadi langsung saja kita bakalan bahas Kamen Rider Saber episode 31 teman-teman. Jadi masih banyak membahas soal Rintaro juga, karena berkesinambungan juga, karena berhubung dia juga baru balik kan di episode minggu lalu. Tapi yang Anda tangkap lebih banyak kekecewaan ya dari penonton ke penggambaran karakter Rintaro ini. Jadi dibahas-bahas kemarin Anda juga udah pada baca komentar kalian semua, dan emang Anda banyak banget dapat point of view yang bagus dari kalian. Jadi keep it up ya. Mungkin ada satu komentar yang paling menusuk, itu ada yang beranggapan cerita Saber ini yang lagi bagus-bagusnya, tapi karena kehadiran Rintaro ini jadi berasa mediocre lagi ya, jadi berasa biasa aja lagi, bahkan cenderung lagi turun gitu. Penulis juga bingung gitu nge-build up karakter Rintaro ini seperti apa. Jadi berdampak juga di sini ke alurnya yang jadi kayak lompat-lompat gitu, dan perubahan emosi karakternya juga di sini terlalu drastis katanya. Ini juga mewakilkan banget, Anda juga sampai bingung nulis poin-poinnya gimana untuk episode minggu lalu karena terlalu lompat-lompat itu ya. Dan di episode ini menurut Anda lumayan membaik sedikit walau nggak sepenuhnya ya. Jadi udah Anda bahas dari kemarin kalau Anda ada harapan tinggi sekali di episode kali ini. Karena Rintaro juga masih pakai dan memaksimalkan si King Lion Daisenki. Jadi emang ada penekanan lebih ke cerita dan progresnya dibanding cuman hopeless dan ngarep ke form baru doang. Jadi Rintaro di sini masih dengan rese-resenya. Jadi banyak menyalahkan diri sendiri, tidak percaya diri, dan juga pesimistis di sini. Karena memang katanya dia itu keadilannya tinggi, dijelaskan sama si Tante Sophia di sini. Jadi sikap-sikap seperti ini tuh keluar di saat dia itu ada di kesempitan gitu. Jadi ya kaku seperti ini. Soal keadilan tinggi juga udah kelihatan kan dari karakter dia yang santun dan juga sopan gitu. Dan selalu ngebacot demi Suiseiken Nagare. Aku akan melindungi perdamaian dunia. Ya, jadi kekurangannya dia di sini bisa semakin bertambah ya. Ya ditambah faktor-faktor seperti kayak acting aktornya ini kaku, mau ditebas malah kayak mau disunat gitu kan gitu. Jadi malah kayak marah juga kayak ngeden gitu ya. Jadi ada faktor-faktor seperti itu yang membuat karakter Rintaro ini seperti kayak banyak dipesimistis sama para penonton Saber di sini. Dan menurut Ana respon si Toma sebagai main karakter di Saber ini dari kemarin juga agak gak manusiawi sih. Jadi Toma itu menurut Ana sangat-sangat terlalu baik sama si Rintaro yang lagi rese ini. Mungkin sengaja dibiarkan seperti itu agar anak-anak yang nonton juga meniru sikap si Toma seperti ini. Ya kalau mau manusiawi sih, Anda juga ngelihat temen kayak begitu menyebalkan banget seperti itu, ya Anda juga bisa marah gitu ya. Tapi si Toma ini sangat-sangat terlalu baik gitu, sangat-sangat gimana ya, Rintaro juga ini selalu jadi tameng, selalu membela gitu teman-teman ya. Jadi terlalu baik lah si Toma ini bisa dibilang ya. Tenang ya, jadi di sini Anda nggak berniat jelek-jelekin episode ini ya, atau cari-cari kekurangan ya bisa dibilang. Tetap ada banyak kelebihan yang bakal Anda bahas di episode kali ini. Jadi kalian simak sampai habis. Jadi di sini Anda cuma berpikir realistis aja ya. Jadi sesuka-sukanya Anda sama Saber, kalau misalkan ada kekurangan ya pasti Anda sampaikan dan disertai solusi juga ya. Jadi mengkritik tapi disertai solusi juga. Jadi jangan cuma menjelek-jelekan aja bisa dibilang ya. Nah, kan biasanya satu episode itu ya Kamen Rider itu 2 kali ya gelutnya ya. Jadi di awal sama di akhir gitu. Dan sisanya sih pendalaman cerita dan juga si karakter di sini. Dan di gelut pertama episode ini masih dengan misi yang sama tentunya, yaitu menyelamatkan si Mei-chan. Jadi agak kasihan anak sama si Mei-chan di episode ini ya. Jadi ketika dia diserang kadang dibalikin lagi jadi manusia sama Megidonya gitu terus gitu sampai setepar si Mei-channya di sini ya. Sampai ada di titik hopeless di sini dia benar-benar di pertemuan kedua sampai katanya udahlah tebas gua aja gitu. Itu udah capek, udah hopeless gitu. Ya udahlah gua ditebas aja gitu ya, nggak peduli gua mati atau gimana ya. Se-hopeless itu ya. Dan yang keren itu di sini ketika si Rintaro ini nyelamatin si Toma dan minjem si kain kenrekanya si Toma untuk mengaktifkan 2 finishing buat dipakai kabur. Yes. Jadi finishing keren ini tuh cuman buat dipakai kabur, tapi di sini kerennya di gelut pertama di ronde ini tuh seperti itu ya. Dan berlanjut ke main highlight pertama di sini, di mana orang kaku macam Rintaro ini berniat mencari solusi ya di tengah kebingungan dia sama diri sendiri, yaitu beradu pedang dengan si Toma. Dan menurut Ana di sini lumayan epic sih ya, dengan hanya pakai human form doang di sini, tapi kita disajikan dengan duel pedang yang apik, seru dan juga bermakna. Mungkin ini dua aktornya si Toma sama Rintaro latihan dulu apa gimana ya, tapi menurut Ana sih di sini keren ya. Jadi di cerita fiksi yang temanya kesatria, gak cuman di Saber aja sih yang menurut Ana ada seperti ini, tapi di anime-anime atau beberapa
serial-serial fiksi ini konklusi yang sulit dicapai. Kalau cuman dipikir doang itu jadinya karakternya di sini harus bertarung gitu. Jadi gua nggak pandai ngomong, ayo kita bertarung. Seperti itulah ya kira-kira ya. Dan ketika bertarung, si Rintaro kan di sini dapat juga kan perasaannya sampai si Suiseiken Nagarenya di sini bisa nyala kayak si Toma ya. Emang terlalu cepet, dan kalau kita bandingkan dengan Toma ya nggak ada apa-apanya sebenarnya si Rintaro ini. Jadi perjuangannya juga jauh di sini. Kalau yang Anda simpulkan di sini kan seluruh cerita Saber sejauh ini, si Toma ini udah terlalu banyak mengalami hal ini itulah dari awal, bisa dibilang ya, dari awal cerita Saber. Terutama lebih banyak kepedihan yang dia dapat, sampai seperti dijelaskan kalau Rintaro ini kan dia takjub si Rintaro ini dengan tebasan pedang si Toma, katanya yang setiap tebasannya itu mengandung makna dan juga perasaan yang sangat mendalam gitu ya. Sampai ada yang bilang di sini kan, waduh Toma kasihan banget sih, katanya main karakter Kamen Rider tersedih karena naas mulu gitu nasibnya dari awal, kok kayak menderita banget gitu ya. Jadi ini juga dalam sih menurut Ana ya. Jadi lagi-lagi Ana hampir berkaca-kaca di bagian ini ya. Jadi selain dalam juga maknanya, kadang Saber ini tuh mengiringi scene-scene seperti ini tuh dengan soundtrack yang ajib, kitanya juga jadi kebawa di sini. Menurut Ana keren sih duel pedang ini ya. Dan selanjutnya ini yang seru teman-teman. Ini pertarungan ronde kedua di episode kali ini. Jadi masih sama juga, apalagi kalau bukan menyelamatkan si Mei-chan ya. Dan Zuos kenapa sih ini salto-salto melulu dah di episode kali ini ya. Udah kayak cacingan parkur Pak di aktornya di episode kali ini. Jadi di sini kita bisa melihat kombinasi antara Saber dan juga Blades melawan si Zuos dan juga si Neko Megiddo ya. Yang luar biasa, ajib banget dan juga intens banget menurut Ana. Memukau banget aksinya di sini, padahal bukan Koichi Sakamoto ya, si action directornya buat episode kali ini. Tapi di sini ada satu bagian di mana kameranya itu jalan terus teman-teman pas lagi tarung ya, jalan terus gitu. Jadi kayak nggak ada cut di situ. Di situ Ana terpukau banget ya. Di sini perjuangan menyelamatkan si Mei-chan juga bener-bener kerasa banget ya. Dimana Toma sama Rintaro bener-bener mati-matian, bener-bener berjuang di sini. Terutama di Rintaro menurut Ana di sini bagusnya. Jadi Rintaro di sini dia kan sadar lebih lemah dari si Zuos, tapi nggak menyerah dengan keadaan yang begitu aja, dan bener-bener dia mati-matian gitu teman-teman. Dan Ana lebih puas sama King Lion Daisenki di episode 31 kali ini dibanding pas debut di episode belasan waktu itu ya, pas saga apa ya yang sama si Kamijo Daichi ya. Ini lebih gila menurut Ana, ini gila banget. Dan juga jadi berasa sedih gitu, form bagus gini teman-teman si King Lion Daisenki besok-besok udah bakalan ngilang sama Tategami Hyojusenki ya kan, karena udah ada form baru lagi si Blades ini. Jadi kita bener-bener dipuaskan banget sama form ini sebelum form baru itu muncul ya, si King Lion Daisenki ini. Yang paling bikin greget dimana ketika Toma dan Rintaro seperti sudah berhasil menyelamatkan si Mei-chan dengan kombinasi pedangnya, tapi balik lagi jadi Megiddo ya, hampir gitu ya. Jadi si Megiddo-nya lepas gitu, balik lagi di situ. Aduh, itu greget sih teman-teman ya. Jadi kitanya juga jadi aduh. Jadi Mei-chan juga menurut Ana actingnya juga luar biasa di sini. Jadi sempoyongannya dapat, hopelessnya juga menurut Ana juga dapat di sini ya. Dan akhirnya Mei-chan pokoknya berhasil diselamatkan intinya. Dan Zuos juga hampir hancur karena kena si double rider kicknya dari Saber sama si Blades kan. Dan mungkin aja karena menerima efek si rider kick itu yang kuat banget itu, si Zuos di sini malah jadi semakin kuat dan berevolusi nanti jadi si Zuos Forbidden. Jadi teorinya juga sudah dijelaskan sama Zuos sendiri di episode 30 kemarin ya. Kalau dia melawan musuh yang kuat, ya dia bakalan semakin kuat lah, seperti itu ya. Dan kan seperti yang Anda bilang tadi, sepertinya sih ini seperti kayak apa ya, jalan menjadi Zuos Forbidden si Zuos ini ya, bisa jadi kan. Dan syukur di sini langsung dibawa kabur sama si Storius ya. Selain itu si Storius juga berhasil memungut kunci yang jatuh pas si Mei-chan ini diselamatkan. Jadi pas Mei-channya keluar, kuncinya ada yang jatuh ya. Itu kayaknya kunci yang dititipkan sama si Tante Sofia di awal-awal cerita Saber. Bisa jadi juga itu adalah kunci untuk buku atau ruangan penyimpanan si Tategami Hyojusenki. Bisa jadi aja itu adalah kunci di markas utara lah bisa dibilang ya. Jadi sudah banyak disinggung juga di episode ini sebagai perantara untuk episode minggu depan si Tategami Hyojusenki ini ya. Jadi biar nggak terlalu lama build up dari awal banget lagi gitu si Tategami Hyojusenki ini untuk episode 32 nanti ya. Master Logos juga sampai mangap tuh ya, banyak liurnya tuh ya di akhir episode ini ya. Jadi dia juga sudah ada ambisi untuk merebut buku si Tategami Hyojusenki ini. Nah, kita mundur lagi ke awal episode 31 ini.
Soalnya di sini ada perbincangan antara Master Logos dan juga si Storius yang cukup menarik di sini. Nah, menurut Ana percakapan ini tuh menarik kenapa? Karena membuka probabilitas baru dan kita perlu tahu gitu ya, tujuan mereka ini sama teman-teman ya. Yaitu apa ya, mengumpulkan si buku itu teman-teman ya, atau misalkan mendapatkan kekuatan dari buku terkuat tersebut ya. Tujuannya sama gitu ya teman-teman. Tapi ternyata mereka ikut berbincang di sini. Loh, nanti gimana gitu kalau mereka udah mendapatkan kekuatan itu, apakah bakal rebut-rebutan atau gimana? Apakah di sini masih ada sifat saling memanfaatkan lagi seperti Storius ke Excalibur gitu kan ya? Sepertinya sih mungkin ke arah situ gitu. Antagonis ada nggak sih yang akur-akur banget gitu ya? Susah gitu kan ya. Nah, hal unik yang dibahas di sini juga oleh kedua orang ini adalah soal kekuatan di markas utara. Dan sepertinya di sini kekuatannya itu bentuknya buku, dan juga sepertinya ini adalah Tategami Hyuju Senki yang Anda bahas tadi ya. Memang untuk bagian ini untuk episode Saga si Rintaro ini ya, si markas selatan itu sesuai dengan kata si Master Logos ya. Jadi dia bilang itu diam dan tunggu saja gitu. Kita juga kan lagi sibuk sama Toma Rintaro melawan Megiddo gitu ya. Jadi di sini nggak kebayang ada ikut campur markas selatan juga, bakalan crowded banget gitu ya. Dan episode minggu depan bakal seru karena selain ada debut dari Tategami Hyuju Senki, sepertinya sih bakalan intens situasinya karena itu para kesatria markas selatan pada pergi nyerang si markas utara ya, dan kayaknya sih bakal ada misi untuk ngerebut si buku Tategami Hyuju Senki suruhan si Master Logos gitu. Semua karakter terlihat banyak terlibat dan mati-matian di sini, termasuk Tante Sofia juga loh ya di sini. Jadi Ana juga cukup merinding liatnya. Dan juga ada Bang Windah sekarat gitu ya di sini. Selain kesatria markas selatan, ada juga si Zuos yang bakalan semakin kuat ya dengan jadi Zuos Forbidden di sini. Jadi benar-benar diabisin banget tuh ya di sini markas utara ya. Makanya Ana bilang bakalan seru dan juga bakalan intens. Dan ini masih masuk saganya si Rintaro ya untuk episode 32. Jadi banyak banget Rintaro dikasih porsi di beberapa episode terakhir di sini. Jadi ada keraguan di sini juga atau pesimistis dibilang apakah karakter Rintaro yang masih seperti ini. Jadi Ana juga belum bilang karakter Rintaro juga bagus setelah episode ini. Jadi masih ya seperti itu aja gitu ya. Jadi belum oke-oke banget di sini. Apakah karakter Rintaro yang masih seperti ini tuh siap menerima form si Tategami Hyuju Senki yang GG Gaming bisa dibilang ya. Jadi kalau si Tategami Hyuju Senki ini keluar, bakalan lebih kuat dari elemental primitif. Yes, jadi yang bakal bisa mengungguli si Tategami Hyuju Senki ini nanti hanya final form si Saber ya. Jadi si Rintaro setelah mendapatkan form ini ya dia bakalan jadi kesatria terkuat. Apalagi setelah kalian misalkan nonton Tokusatsu Ana kemarin kan Ana sudah deskripsiin bagaimana kekuatan dari si Tategami Hyuju Senki ini. Selain dia mirip-mirip elemental karena dia bisa pakai kekuatan laut, daratan, udara, dan juga katanya bisa pakai kekuatan ini kan Swordman sebelumnya. Nah itu dia yang GG kan. Rintaro yang seperti ini apakah siap mewakilkan kekuatan yang sangat besar itu, apalagi mewakilkan Swordman yang sudah ada selama ini di Sword of Logos. Katanya sih kan seperti itu ya. Untuk kekuatan yang mewakilkan Swordman itu katanya sih masih prediksi ya. Kalau misalkan kenyataan sih GG Gaming. Kalau yang udah bener terkonfirmasi ya itu kekuatan daratan, lautan, dan juga udara. Dan juga Ana mau bahas soal dua karakter secara singkat aja teman-teman ya. Di sini pertama itu soal Kento. Jadi Kento di sini muncul cuman begitu aja. Jadi menurut Ana di sini agak kecewa Ana juga dengan komentar dan perkataan si Kento. Katanya dia kan bilang lagi-lagi masa depan yang gak gua lihat. Lah loh, jadi begitu doang termasuk masa depan yang gak dia lihat gitu ya. Si Mei-chan diselamatkan dan lain-lain itu termasuk masa depan yang gak dia lihat. Aneh juga gitu ya. Masa depan yang gak dia lihat itu mestinya sih dari jutaan probabilitas ya. Kata-katanya itu seakan enteng banget, padahal cerita Saber ini bisa jadi berubah arah berapa derajat karena ini gitu ya. Ana yakin Kento ini udah melihat beratus-ratus berjutaan probabilitas gitu. Jadi masa sih seperti ini aja nggak termasuk dalam masa depan dia gitu ya. Dan juga enteng banget ngomongnya teman-teman ya. Jadi udah dong cerita Saber berubah arah dong kalau udah kayak begini gitu. Dan juga nggak terlalu dibahas dengan pakem gitu ya. Cuman dengan kalimat dia doang gini ya. Jadi kayak terlalu enteng gitu ya. Jadi kemarin kita udah tegang-tegang banget di episode yang pas Kento awal-awal muncul. Wah, masa depan tidak akan berubah, dunia akan hancur. Jadi seakan-akan udah pasti kiamat gitu. Dengan begini doang masa berubah gitu ya. Jadi karakter Kento juga menurut Ana jadi seakan
apa ya, benar-benar nggak penting gitu ya, terutama di fase ini tuh Kento ngapain gitu ya di sini ya. Jadi cuman lewat-lewat komentar begitu doang ya. Dan juga yang kedua itu soal si Victor ya. Si Victor di sini hilang dan dikasih tahu ke si Yuri lewat burung messenger gitu yang selalu nancep di pundaknya dia lah bisa dibilang ya. Katanya di sini kan si Victor ini hilang gara-gara si Master Logos kan, yang pas bukunya di set langsung hilang gitu, karena si Victor ini agak sedikit nggak suka sama Master Logos dengan ambisinya gitu ya. Dan di sini Yuri itu hendak menyelamatkan si Victor ya. Jadi ini kayak seperti apa ya? Kayak menyingkirkan dari cerita secara halus lah bisa dibilang. Tapi Yuri terlihat lagi kok di episode 32 ya. Jadi episode 32 bakalan nanti banget ya, karena bakalan seintens apa. Jadi wah, kalau Saber udah intens menurut Anda bisa selalu dapat gitu ya. Jadi nggak terlalu ngalur ngidul gimana lah gitu teman-teman ya. Cuman adalah beberapa kekurangan mungkin ya di beberapa episode terakhir nih. Jadi semoga episode minggu depan itu bisa up, karena episode ini juga menurut Anda lumayan bagus, apalagi dari fight-nya menurut Anda ya. Dan konklusinya juga ya lumayan lah teman-teman ya. Walau Anda nggak bilang nggak bagus-bagus banget ya. Oke, jadi seperti itu aja untuk episode 31 teman-teman bahas-bahasnya. Jadi Anda sudah ngasih tahu semua poin-poin Anda di episode kali ini dengan secara panjang lebar, secara padat dan juga jelas di sini. Dan sekarang giliran kalian yang diskusi dan juga komentar teman-teman di kolom komentar bawah ya. Seperti biasa itu Anda selalu semangat baca komentar-komentar kalian di konten bahas-bahas, karena banyak banget poin-poin yang bisa Anda tangkap dan juga bisa jadi di sini materi buat diskusi ya. Jadi komentar-komentar kalian itu benar-benar bagus banget. Anda salut banget teman-teman ya. Jadi teruskan ya. Jadi seperti biasa 1000 komentar di setiap konten bahas-bahas ya. Utarakan komentar-komentar kalian pastinya, dan Anda selalu baca, dan kalau ada yang bagus banget selalu Anda highlight pastinya ya. Terima kasih banyak teman-teman sekali lagi. Teman-teman jangan lupa like, share, juga subscribe. Ditunggu untuk episode 32 debut Tategami Hyoju Senki, bakalan seru banget. Oke. Terima kasih teman-teman dan akhir kata bye bye.